Baik, pada kesempatan kali ini ya saya akan melanjutkan tentang pembahasan parameter pemotongan pada CNC milling ya di Mastercam X5. Nah, kita ambil contoh di sini sudah ada kerja yang sudah disetting ya untuk pengerjaannya atau toolpadnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada proses passing untuk pekerjaan pengoperasian muka atau bidang permukaan, ada kontur ini untuk bentuk, kemudian ada pocket. Ini ada 3 jenis proses yang dilakukan. Ini dari masing-masing toolpad ini memiliki parameter yang berbeda-beda. Jadi untuk parameter pemotongan ya di milling itu ya, contoh kita ambil di facing, kita klik ya, double, nah akan muncul seperti ini ya, karena tadi yang saya pilih itu facing, maka di sini akan muncul facing. Kalau yang kita pilih itu bagian parameter di kontur, ini kontur ya. Kalau misalkan yang kita pilih itu pocket, maka di sini akan muncul pocket ya, yang terbuka itu. Oke, ini parameternya di sini. Cuma tidak kita lakukan pengaturan secara keseluruhan, hanya beberapa saja. Nah, ini bisa kita lihat di sini warna yang ke blok itu facing ya, karena ini toolpad facing. Kemudian nanti yang kita atur ini berkaitan dengan tool ya, cut parameter ya, termasuk depth cut atau kedalaman pemotongan, linking parameter, kemudian coolant ya. Untuk plan ini biasanya secara otomatis ya, mungkin yang sering kita gunakan itu setting itu coolant ya, linking parameter, cut parameter, tool. Oke, kita lakukan ya pengaturan di tool. Nah, kalau tool ini ya seperti ini ya tampilannya. Nah, untuk toolnya sendiri yang digunakan itu tool jenis apa, tinggal kita klik di sini double, nah maka akan terbuka. Nah, maka di sini akan muncul sesuai dengan tool yang kita gunakan ya, ini nama toolnya ya. Berarti yang digunakan itu end mill flat ya, atau pisau jari. Nah, untuk yang lain tipenya banyak di sini, tinggal kita pilih sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Oke, kita kembali dulu. Nah, di sini ya, di bagian tool ini nanti sebenarnya ini banyak ya, cuman ini enggak perlulah karena kita gunakan diameter toolnya itu 10, maka ini diameter toolnya itu ya 10 mili. Ini nomor tool, nama dari ininya end mill. Kemudian yang berkaitan dengan parameter pemotongan itu sebenarnya ini ya, di sini. Nah, kalau kita pelajari secara teori ya, untuk konsep dasar parameter pemotongan itu ada kecepatan potong ya, atau cutting speed atau disingkat dengan CS ya, kalau di sini ini. Kemudian yang kedua kecepatan putaran mesin ya, dalam RPM. Ini speed spindle kalau di sini ya. Ini sudah otomatis ya, sudah menghitung sendiri. Kemudian ada kecepatan pemakanan atau gerak pemakanan ya, dalam milimeter per menit ya. Ini kalau di sini istilahnya feed rate, kalau di bubut konvensional atau pekerjaan konvensional itu feeding ya. Ini ada 3, 1, 2, 3, totalnya ada 4. Yang keempatnya itu ya, waktu pemesinannya ya, berapa lama untuk proses pemesinannya. Nah, itu nanti bisa kita lihat di operation manager ya, untuk waktu operasi. Alangkah lebih baiknya kita cek terlebih dahulu ya. Yang pertama itu tentang bahan. Untuk pekerjaannya itu meliputi 2 jenis. Yang pertama
ya, bahan dari benda kerja yang kita kerjakan itu jenisnya apa, ya. Kemudian yang kedua, ya, jenis bahan dari alat potongnya atau toolnya. Bahan benda kerja ataupun bahan tool atau alat potong ini nanti akan berpengaruh, ya, terhadap pemilihan atau penggunaan dari CS atau kecepatan potong, cutting speed. Nah, ini dia. Ini kecepatan potong, ya. Nah, kita perhatikan, ya. Ini baja lunak, mill steel, besi tuang, cast iron, perunggu, tembaga. Kemudian di sini untuk bahan dari pisaunya atau toolnya itu, ya, ini pisau fresh yang jenis bahannya ASS atau high speed steel, baja karbon tinggi. Nah, di sebelah kanannya ada yang jenisnya karbit. Ya, kalau dalam satuan metrik ini yang kita gunakan, ya, kalau karbit untuk yang satuan metrik ini untuk satuan inci atau feet yang sebelah kanannya. Oke, karena kita yang menggunakan sistem metrik, maka yang kita gunakan ini kolom yang ini, ya, ataupun kalau karbit kolom yang ini, yang meter per menit di bawahnya. Nah, kita perhatikan, ya, antara baja lunak dengan besi tuang. Nah, untuk penggunaan alat potong dengan jenis yang sama, namun jenis benda kerja yang berbeda, kita lihat, ya. Kalau baja lunak ini kecepatan potongnya 18 sampai 21 meter per menit. Jika benda kerja yang digunakan itu besi tuang, maka ini makin kecil, ya, antara 14 meter per menit sampai 17 meter per menit. Nah, ini jika menggunakan tool yang sama jenisnya. Itu kalau ini apa namanya, ASS. Nah, kemudian kalau kita lihat di ini kolom, jika kita menggunakan pisaunya karbit, ya, dengan bahan yang sama, ini baja lunak, mill steel, ininya karbit ini lebih besar, ya, ini 30 sampai 250. Nah, kalau untuk yang besi tuangnya 45 sampai 150. Nah, ini kan berbeda, ini berbeda, ini berbeda. Oke, kita kembali ke Mastercam. Ya, jadi kalau kita mau mengatur itu, ya, pertimbangannya itu di lapangan, ya. Maka kalau misalkan contoh di sini tadi ini mill steel atau baja lunak, ya, pisaunya karbit misal, atau pisaunya karbit. Kalau pisaunya karbit, berarti yang kita atur di sini, oke, kita ambil atau kita lihat di sini, ya, antara 30 sampai 250. Nah, tinggal kita pilih saja kita pengennya berapa. Yang jelas untuk kecepatan potong angkanya ini, ya, makin besar itu makin cepat, ya, makin cepat selesai. Tapi harus dipertimbangkan juga, ya, tentang ketebalan pemakanannya, ya, ketebalan pemakanannya. Oke lah, misal kita ambil 100, ya, 100. Oke, maka kalau kita patokannya ambil tadi, tinggal kita ini ganti 100. Ini sebelum di enter, perhatikan ini akan secara otomatis ini sesuai dengan rumus kecepatan putaran spindle atau mesin akan berubah, ya. Ini juga feed rate-nya atau feeding-nya akan berubah. Walaupun ini FVT-nya, ya, kecepatan penyayatan per giginya itu tetap sama. Nah, ini akan berubah. Ya, karena ini CS-nya besar, otomatis putarannya pun makin besar, ya. Feeding-nya juga makin besar. Dengan asumsi ini kecepatan pemakanan per giginya itu tetap. Nah, kalau ininya kita ubah, akan berubah lagi, ya. Misalnya kita ganti 0,07, maka kalau kita enter berubah lagi, ya. Tapi kalau kita kembali, ya, tetap 0,05 akan. Nah, ini maksudnya kecepatan pemakanan per gigi, ya. Jadi, karena ini jumlah mata potongnya ini ada 4, ya, maka ini ini didapat dari, ya, ini FVT
kecepatan potong per gigi dikalikan dengan putaran mesinnya atau spindle speed, maka hasilnya segini. Yaitu kalau berdasarkan rumus ya, Nah itu ya, paling yang kita perlu atur itu di lapangan ya ini, pertimbangnya jenis bahan. Kemudian kalau CS yang kita pilih itu besar ya otomatis ya ini ketebalannya pun ya harus lebih tipis ya atau lebih kecil, makin mengecil. Jika kecepatan potong yang kita pilih itu makin besar, kita kecilkan di sini. Karena kalau misalkan kita samakan atau kita tetapkan tetap ya tidak diubah, ya mungkin kalau ini cepat ya dengan tebalan yang sama itu berat, ya itu akan berisiko atau ya berbahaya ya terhadap mesinnya. Ya mungkin itu ya. Kalau untuk blue red ini secara otomatis 10% dari putaran. Nah, ini juga sama. Ya, kita kembalikan saja ini 60. Kembalikan sebenarnya 60 yang dari awal. Nah, untuk yang lain tinggal cut parameter ya untuk style atau gerakan dari pemakanan ya. Untuk pemotongannya itu zigzag, ini seperti ini zigzag, seperti di gambar. Kemudian ya yang lainnya tidak perlu di setting, biarkan saja karena ini sudah secara otomatis. Nah, kalaupun misalkan kita harus diubah itu ya tinggal kita pertimbangkan apakah kita untuk pekerjaannya ini yang kita lakukan itu pekerjaan rogging, ya, pengkasaran, ataukah finishing, ya, penyelesaian. Ya, jika itu pengasaran, ya, maka ya, benda kerja yang kita buat itu jangan dipaskan ukurannya untuk proses machiningnya, harus kita lebihkan. Ya, misalkan pengasaran, nah, karena ada finishing, maka harus dilebihkan. Misalkan dilebihkan 0,3, maka harus diatur di sini 0,3 di stock to leave on floor, ya, dilebihkan. Itu kalau pengasaran. Ya. Nah, kalau finishing biarkan di sini 0. Langsung finishing langsung pas ukurannya sesuai dengan gambar yang diminta. Ya. Jadi untuk cut parameter mungkin ini jenis style gerakan dari ini bisa kita lihat kalau kita pilih one way ini seperti ini berubah ya, one pass ini seperti ini, kemudian ada dinamik ya seperti ini. Nah, tapi kita ambil contoh zigzag ya. Oke, tinggal kita sesuaikan, kita pilih parameter ini, kemudian kita pastikan ini. Kemudian yang berikutnya depth cut. Nah, kalau depth cut ini ya maksudnya kedalaman pemotongan. Supaya bisa diatur ini di depth cut harus kita checklist, karena kalau tidak terchecklist tidak bisa kita atur. Nah, tinggal kita checklist, nah baru ini akan aktif dan bisa diatur. Nah, di sini ada maksimal raw step. Ya, raw itu kasar ya. Maksimalnya itu langkah pemakanan kasarnya maksimal berapa kita buat. Misalnya di sini 2. Kemudian yang berikutnya finish step ya. Proses finish itu proses langkah terakhir itu dilebihkan ketebalannya itu 0,5, itu maksudnya ya. Nah, ini bisa di checklist atau bisa juga tidak di checklist ya, tinggal ini tidak terlalu berpengaruh banget. Nah itu untuk di depth cut ya, yang paling penting ini dengan ini. Kemudian yang lain ya, ini kita lihat di linking parameter. Nah, di linking parameter ya, tinggal kita di sini bisa tidak di checklist, bisa di checklist. Ya, kalau di checklist berarti clearance-nya itu ya kita setting. Kalau dari checklist tidak kita setting, ya, tidak aktif clearance-nya. Nah, coba kita checklist saja lah. Nah, kemudian di sini ada retract, biarkan saja. Bit plan juga biarkan saja ya. Paling yang harus kita setting itu di sini.
Nah, ini karena phasing ya, jadi untuk patokan awal itu dari posisi mana, karena saya setting posisi awal top of stock dari benda kerjanya itu ya 1 mili ya di atas titik nol benda, maka saya buat 1 mili ya. Kemudian karena ini phasing ya, untuk dalamannya itu ya yang saya tuju atau yang saya buat itu 0, artinya 0 benda kerja ya, itu seperti ini. Jadi paling yang diatur itu kalau di sini di linking parameter itu antara top of stock dengan depth cut ya. Kemudian yang lain ini lihat di plan, pastikan tinggal cek saja top ya, PCS top, tool plan top, construction plan top ya, pastikan seragam. Kemudian yang lainnya coolant. Nah, kalau untuk coolant ya, jika pada proses pemesinannya itu kita gunakan air pendingin atau pendingin ya, atau coolant, kita pilih di fluid ya. Di fluid ini tinggal klik di kanan ini, kalau di off itu dimatikan, kalau ingin aktif ya tinggal kita pilih on ya. Nah, kalau semuanya itu sudah teratur ya, yang lain tidak perlu di atur-atur, tinggal kita checklist oke. Ya, itu cara menyeting atau melakukan pengaturan parameter pemotongan di Mastercam X5. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membantu.